Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Ya. Oke, alhamdulillah baik. Hari ini yang hadir lengkap semuanya atau ada yang nggak hadir? Ada. Berapa orang yang nggak hadir? 2 orang atau 3 orang? Oh 3. Siapa aja? Iren, Jessica, sama Giovanni. Oke, hari ini kita akan belajar coding ya. Tapi codingnya coding cepat nih. Ya, kita codingnya bakal coding cepat. Kenapa sih bilang codingnya coding cepat? Kita bukan yang codingnya manualan. Bukan yang kita bikin dulu dari awalnya. Kita harus benar-benar belajar library-nya dan lain sebagainya. Kita langsung aja nih. Kita menggunakan prompt dari AI. Nah, di sini pada hari ini saya akan menggunakan Canva. Ya, menggunakan Canva AI, kita akan coba belajar membuat sebuah game sederhana, ya, game-game sederhana, ataupun bisa membuat sebuah kuis sederhana. Ya, kalian nanti bisa eksplorasi ini. Salah satunya saya senang itu kalau bikin sebuah pembelajaran interaktif. Ya, nah sebelum kita belajar itu, karena kalian udah mungkin dari tadi udah banyak belajar, kita bakal refreshing dulu. Ya, kita refreshing dulu. Kalian boleh pindah ke sini dulu. Kita mau yang gerak-gerak atau mau yang mikir pakai otak? Hah? Gerak-gerak dulu aja ya. Nanti 2 kali deh, kita 2 kali. Ya, kita yang biar ada peregangan dulu. Oke, saya buka. Berdiri dulu semuanya. Berdiri. Kita ikuti. Lihat ke layar. Throw. Ikuti. Throw. Ya. Oke. Throw. Oke, good. Lagi. Kita akan coba lagi. Sekarang tarik. Pull. Terus. Pull. Very good. Next. Lagi. Apa lagi? Oke, turn. Kita putar. Turn. Excellent. Oke, kita coba lagi. Penur. Knop. Oke, so close. Oke, clap. Your flash. Clap. Wait. Sabar. Masih ada lagi, tenang. Masih ada lagi. Kita ulangi. Oke, bersiap. Are you ready? Say hi. Diikutin pergerakannya, diikuti. Wih, ini ketabrak nih. Very good. Walk. Dilihat di layar. Oke, kita napas dulu. Jeda. Siap lagi? Swing. Ini gerak-gerak swing, kita gerakin. Oh, ini kalingan. Oke, are you okay? Lanjut lagi. Lihat di layar. Pow. Grip. Oke. Jump. Ayo loncat. Diikuti. Oke. Buminya sampai gerak. Masih ada lagi? Habis? Oh, udah habis. Oke, duduk. Oke. Lumayan ya, ada memacu adrenalin. Ya meskipun tadi ada yang asiknya di belakang sendiri loh. Saya udah ngeliatin tuh ya. Apa? Mau tampilin videonya. Ya itu saya tampilin semua nanti. Kita masih ada satu lagi.
Satu lagi, kita gunakan otak kita karena hari ini kita bakal coding ya. Maka kita harus membuat sebuah prompt yang baik nantinya. Kita bikin prompt yang baik. Gimana caranya biar hasilnya juga baik kayak gitu. Nah, kita bakal coba. Di sini sudah saya siapkan. Bentar. Oke. Nah, kita main yang ini aja dulu. Mana gambarnya? Oh, ini dia. Oke, siap. Siapa yang bisa hubungkan 9 titik di bawah ini menggunakan 4 garis tidak terputus? Siapa yang berani coba? Kalian hanya boleh menggunakan 4 garis tidak terputus. Ya, pokoknya 9 titik ini bisa terhubung semua. Ayo. Berani coba? Maju ke depan. Nah. Kalau kata siapa namanya? Yang berpikir secara logika? Ayo sini, ayo. Hah? Nyambung semua. Kalau kata yang berpikir logika itu katanya, ayo. Gitu. Ayo. Weh. 4 garis tidak terputus. 4 garis. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, udah lebih, udah. Mau coba lagi? Coba lagi, kita hapus dulu. Coba lagi. Gimana? Pikirkan secara logika. Ayo. Ayo. Mau ambil tidak? Iya. Ayo, coba. Gimana? Iya, pokoknya 4 garis tidak terputus. Ayo. Pokoknya ada 4 garis. Ya terserah gimana caranya 4 garis tersebut tidak terputus tapi kena semua di 9 titik. Ayo. Apa? Berpikir dulu. Ayo, pikirkan secara logika. Mau nyoba? Sini maju. Apa ini ada 2? Pennya ada 2. Ayo. Apa? Mendingan langsung dicoba daripada nanti cuma ngambang-ngambang doang. Coba. Ayo. Ada yang mau coba? Halo. Bingung. Saya nggak bakal kasih jawabannya. Kalau memang nggak bisa, ya sudah. PR untuk berikutnya. Ayo. Kalau masih sisa 1 nggak apa-apa. Coba dulu. Pokoknya harus 9 titik. 9 titik kena semua. Gimana caranya bisa 9 titik tersebut kena? Boleh. Gimana? Kena semua? 1, 2, 3, 4. Iya, betul. Terima kasih. Hebat. Ya. Hebat. Ya, jadi gini, ya. Kita jangan terfokus sama dalam titiknya saja. Ini nggak apa-apa keluar, nggak masalah. Yang penting 4 garis tidak terputus dan terhubung semua 9 titiknya. Betul. Tadi siapa yang bisa? Siapa namanya? Rizky? Hah? Haikal. Oke. Ini siapa? Oh, Rizky, benar Rizky. Ya, tepuk tangan dulu semua buat Rizky. Lagi ya? Lagi? Oke, kalau lagi saya lihat dulu. Ini. Rubahlah menjadi 6 dengan menambah 1 goresan saja. Gimana? Hanya 1 goresan saja. Sorry. Betul. Oke, tepuk tangan lagi. Gampang ya. Jadi kalian itu harus bisa out of the box.
Ya, kita harus keluar dari dunia kita. Karena kalau kita berpikir, rubahlah menjadi 6, terus ngelihat angkanya Romawi. Oh, disangkanya, apa ya? Berarti kan kalau ini gimana ya gitu kan. Padahal ini bisa ditambah S jadi 6, artinya apa? 6, selesai. Ejet ya? Masa? Hewan apa yang paling besar? Siapa yang mau coba? Hewan apa yang paling besar? Boleh lagi. Kita lihat. Betul. Tepuk tangan lagi. Udah kali ya? Cukup lah ya? Udahlah. Jangan yang ini, yang ini aja. Buatlah huruf T tanpa angkat pen atau stelusnya. Jadi gambar huruf T, ya. Gambar huruf T tidak boleh mengulang juga. Kayak misalkan diulang garisnya lagi, nggak boleh. Coba. Tanpa angkat si pensilnya. Ayo. Ada yang mau coba? Buatlah huruf T. Ini gampang banget. Ayo, mau coba? Anak DKV mah pasti bisa, serius. Pasti bisa anak DKV. Tapi nggak boleh diangkat pennya. Jadi nggak boleh putus. Ayo coba. Siapa mau coba? Ayo. Boleh. Siapa ini namanya? Semuanya Rizky nih. Iya betul. Oke, terima kasih. Dah cukup lah ya. Nah, kenapa? Udah. Ini sebenarnya masih banyak, cuma kalau kita teruskan semua, ntar ketemu lagi sama saya habis semuanya. Ya, oke, cukup ya. Oke, kita sekarang belajar menggunakan Canva AI. Lumayan lah ya, kita udah mulai refresh kembali. Kita akan belajar menggunakan Canva AI. Nah, ini tampilan Canva kalian betul. Mau di handphone ataupun di PC kalian, itu kurang lebih sama. Pasti di atasnya ada bagian di sininya sekarang ya. Nah, sekarang kita bakal coba bikin game sederhana, ya, tapi bebas. Kalian eksplorasi sendiri, kalian mau bikin gamenya apa. Kita manfaatkan klik Canva AI yang pertama. Ya. Klik Canva AI. Yang kedua, sebelum kita bikin prompt-nya, kita klik juga di sini ada kode. Nah, code-nya jadi code for me, ya, atau kode untuk saya, diklik. Ada dong. Oh iya, nggak ada. Coba di-refresh lagi dulu. Harusnya ada kode untuk saya. Diklik dulu Canva AI Canva-nya. Nah, kode. Akun belajar bisa kok. Kalau nggak coba nggak apa-apa ganti akunnya. Di handphone ada nggak? Kalau di handphone. Oke, sudah? Nah, sekarang kita ketikkan di sini kalian mau bikin apa? Ya. Contoh di sini saya mau buat game, ya. Buatkan saya game sederhana. Ya. Kalian boleh bikin game sederhananya itu kayak contoh game ular-ularan, ya. Tahu kan yang game snack ya, ular, atau bikin game kayak sudoku, ya, atau bikin game apa ya? Pokoknya apa yang kalian tahu deh, game-game apa yang simpel-simpel aja, nggak usah yang rumit. Jangan minta Mobile Legends di sini. Jangan. Apa? Ya boleh kayak Flappy Bird gitu kan. Buatkan game sederhana. Nah itu kalian seperti apa terserah kalian tuh. Kalian mau buat seperti apa. Kalau saya maunya buatkan saya game sederhana berupa kuis. Kalau saya ya, pengennya berupa kuis aja. Berupa kuis tentang fitur kamera. Pergerakan kamera nih. Pergerakan
Nah, contoh kalau di sini saya game sederhana berupa kuis tentang pergerakan kamera atau kamera movement yang interaktif. Nah, buatkan yang interaktif. Kalau saya gitu ya. Tapi kalau kalian bebas, mau kayak yang tadi ular-ularan boleh. Ya. Yang interaktif. Nah, karena saya untuk di lingkungan sekolah saya buatnya untuk anak SMK. SMK kelas 12 ya. Nah, contoh aja. Ya kalian misalkan mau bikin gamenya itu untuk anak-anak atau memang kayak umum aja bebas gitu ya. Jadi nggak ditentukan nggak apa-apa. Ya. Nah, sudah? Kalau di sini saya ngerasa ini udah cukup buat saya. Ya nanti nggak apa-apa kita bisa oprek lagi. Kalau sudah kita tinggal klik aja untuk kita generate. Nah, dia langsung buatkan. Nah, dikodingin sama dia langsung. Ya, langsung dikodingin sama dia. Nah, udah tungguin aja, tungguin selesai, ya. Ini lumayan prosesnya agak lama, biasanya makan waktu sekitar 2 sampai 5 menit, ya. Kenapa dia? Karena kita buatkan tampilannya dulu. Ya. Nanti sebenarnya bisa kita eksplorasi lagi, kayak contoh kita request pengennya itu kayak game kartu ya, kayak solitaire misalnya, itu bisa. Nah, itu bikin game apa? Itu di sana bikin game apa? Hah? Oh, Clash Royale. Coba bisa dijalanin nggak? Coba. Jadinya kayak gimana? Nah, itu bagus itu. Berfungsi semua nggak? Soalnya terkadang AI itu ada aja hal-hal yang menjadi tidak berfungsinya. Udah pernah jadi itu. Ini apa ini? Snack ya? Bisa pakai panah nggak mainnya? Panah dari keyboard. Fungsi nggak? Oh, bisa tuh. Nah, ini cuma buka ini deh, tambah tab baru deh. Ketik Hisense. Iya, udah benar. Iya. Hisense B2B. Spasi B2B. B. Enter. Download, pilih download. Scroll bawah. PC version klik. Nah, biar download. Ntar biar kita tampilin ke sini. Ya, apa itu Pak? Save aja ya, save. Nanti kalau udah di-install. Sudah selesai. Coba buka. Itu. Klik ya, klik. Di-install. Yes. Nah, ya. Iya. Perhatikan. Iya, di next aja. Nih, lanjut. Perhatikan. Ini saya udah jadi nih. Kuis kamera movement, uji pengetahuan kamu tentang teknik pergerakan kamera. Selamat datang di kuis kamera movement. Kuis ini berisi 10 pertanyaan tentang berbagai teknik pergerakan kamera dalam sinematografi, cocok untuk siswa SMK kelas 12 yang sedang belajar produksi video. Kita bisa coba running, mulai kuis. Nah, udah jadi kuis, ya kan? Apa yang dimaksud dengan teknik pen dalam kamera movement? Ada yang bisa jawab? Pen. Nah, menggerakkan kamera dari kiri ke kanan atau sebaliknya secara horizontal. Benar nggak jawabannya? Oke, kita lanjut. Teknik tilt adalah gerakan kamera yang? Nah, ini ya. Oke, lanjut. Apa fungsi utama dari teknik zoom in? Apa? Perbesar objek. Bener nggak? Oke, kita lanjut lagi. Terus? Dolly dalam sinematografi adalah? Iya, maju atau mundur. Lanjut. Apa perbedaan utama antara zoom dan dolly? Apa? Zoom mengubah focusing lensa, dolly menggerakkan kamera secara fisik. Oke, ini masih pada ingat ini? Canggih nih. Teknik tracking shoot atau dolly shoot? Biasanya digunakan untuk? Yang A ya? Mengikuti pergerakan subjek sambil menjaga jarak yang konsisten. Tracking shoot dan dolly shoot. Ya, betul. Lanjut. Kita uji dulu. Apa yang dimaksud dengan crane shoot? Pengambilan gambar dengan kamera horizontal. Kalimatnya udah jelas banget, ada crane di sini. Iya. Teknik arc shoot. Apa nih? Ada yang tahu?
Hah? Arc apa? Arc itu melingkar. B. Arc itu melingkar. Itu sama kayak orbit. Kapan sebaiknya menggunakan teknik handheld kamera? Handheld loh. Kalau stabil pakai gimbal. Yang? B. Benar gak? Apa fungsi dari Steadicam? Steadicam. Gimbal. Apa? B. Udah habis belum? Nah, nilainya 100. Oke. Sekarang kita mau coba itu klik connect. Ya, start aja. Kita lihat hasil karyanya siapa namanya? Indri. Nah, ini coba agak naikkan, di scroll ke atas dikit. Nah, dari atas. Ini dia bikin game ular kecil. Tuh, game ular kecil di mana di sini ada skornya panjangnya 3. Nah, ini cukup kita mainkan nih. Ya, kita langsung mainkan. Tuh, makan. Nah, terus aja. Dia akan nambah skornya tuh. Ya kan? Benar ya? Susah kali. Ada yang mau coba nggak nih? Ada yang mau coba nggak? Ada yang mau coba nggak? Sini. Coba. Indri yang buat nih. Game Nokia ada deh. Ya. Itu ke kiri. Belokin dulu, itu palanya yang itu. Tekannya jangan lama-lama. Nah. Iya, gimana sih? Oke, thank you. Oke, ini saya perhatikan tadi banyak yang keren-keren. Oh, ini apa namanya? Block Blast. Oh, nyocokin ya? Bukan? Oh. Nah, ini kamu apa? Oke, yang ribet. Tapi jadi nggak? Kayaknya agak-agak kurang ya. Iya. Nih, Lu kok terbang jadinya? Berarti masih kurang. Iya, yang tadi aku hapus. Oh iya. Iya, tadi aku pakai cooking mama gitu, tapi cuman bisa kayak masukin gitu doang. Ya maaf. Apa-apa, eksperimen aja. Ini apa nih? ini Pak, pas Mobile Legends cuman apa? Mobile Legends nih. Iya, cuman soalnya apa? Aneh. Jawabannya salah iya. Caranya kamu lagi pas bikin soal apa? Ada contoh soalnya kasih ke dia, pertanyaannya nanya tentang apa. Gitu. Jadi kamu masukin di promnya. Kayak gitu. Oke, nih, perhatikan. Jadi dalam pembuatan prom ya. Dalam pembuatan prom itu ada yang namanya ya, dalam pembuatan prom itu ada yang namanya sorry. Ini saya keluarkan dulu ya. Nih. Dalam pembuatan prom ya, dalam pembuatan prom itu ada yang namanya zero code. Ya. Ada yang namanya view code. Ya. Kalau zero code itu atau juga ada yang nyebutnya low code. Ada yang nyebutnya juga low code. Jadi dia itu kayak kita tadi lagi pas kita bikin promnya itu masih ngambang. Maksudnya ngambang apa? Kita cuma minta bikinin sebuah game sederhana, tapi kita nggak jelasin game sederhana itu dikemasnya seperti apa. Kalau saya kan tadi cuma kasih keterangan maunya pergerakan kamera atau kamera movement untuk anak SMK kelas 12. Kalau misalkan saya nggak kasih keterangan untuk anak SMK kelas 12, dia akan bahasanya tuh kalau saya mau bilangnya liar. Ya dia nggak tahu nih, dia bingung bikinnya kayak gimana. Kalau kita mau bikin yang detail bisa nggak? Bisa. Kita buat lagi keterangannya di situ apa. Contoh tadi ada teman kalian bikin kuis tentang Mobile Legends. Ya, jadi bikin ada pertanyaan untuk bikin pengetahuan tentang Mobile Legends.
Ya karena AI-nya belum tentu mengerti tentang Mobile Legend, kita masukkan Mobile Legend itu yang dimaksudnya yang seperti apa. Contoh tentang seputar hero-nya. Hero-nya ini punya skill-nya apa aja. Masukin nama hero-nya, dimasukin nama skill-nya. Jadi dia ngebantu di situ. Ya termasuk itu disebutnya dengan view code. Ya kalau lebih lengkap itu namanya view code. Kalau kita ngambang tadi cuma asal buat, itu namanya zero code. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita bikin dulu pakai zero code atau low code. Nanti baru kita kembangkan. Kita kan bisa buat ulang lagi kan promnya. Nah itu kita lengkapi lagi. Bikinnya jangan kayak begitu, tolong buatkannya seperti ini. Gitu. Jelasin lebih detail. Nanti hasilnya akan lebih baik. Makanya saya bilang AI itu belajar dari data. Datanya siapa yang buat? Kita sendiri. Ya, kita nggak perlu kita yang jadi programmer, nggak perlu. Kayak contoh tadi itu. Ini ularnya jadi lebih cepet nih dia mainnya sekarang. Ya, sebenarnya kayak yang tadinya pergerakan ularnya lambat, kita bisa request tolong pergerakan ularnya ada kecepatan tertentunya, ada speednya. Ketika semakin bertambah panjang, semakin cepat pergerakannya. Itu bisa kita setting lagi. Ya, kita tinggal bikin. Nah, si promnya, ya, promnya juga. Tadi kalau kalian lihat, prom itu ada codingannya. Kalau kita klik show code, ya, dia akan muncul seperti ini. Ini namanya HTML. Nah, si HTML-nya bisa kita copy, bisa kita sesuaikan. Kalau kalian sudah mengerti cara coding, kalian bisa tinggal rubah-rubah ini gitu. Cara rubahnya gimana? Ya, bisa aja kalian nanti copy dulu, kalian pindahkan ke salah satunya bisa pakai Visual Studio Code, ada namanya Notepad. Nah, pakai Notepad juga bisa. Kalau HTML pakai Notepad doang bisa. Notepad++ apalagi, ya. Atau pakai GitHub. Ya, jadi kita bisa publish. Pak, kalau dari Canva kayak gini, kalau saya mau publish biar gratis bisa nggak? Bisa. Tinggal klik use in a design. Ya, kita contohkan. Use in a design, pilih website. Ya. Dia akan generate biar bisa dipublish, biar bisa di-share ke teman-temannya. Dapat linknya nanti. Nah, caranya gini. Kita tunggu ya sampai jadi karena proses loading. Oke, sudah. Kita klik publish website. Diklik publish website, untuk pertama kali kalian akan diminta untuk menentukan nama domain. Nih, ini jangan asal-asalan bikinnya. Dengerin, jangan asal-asalan. Kenapa saya bilang jangan asal-asalan? Karena kalau udah sekali dibuat, si nama websitenya, itu terus-terusan pakai nama itu. Jujur, saya aja waktu itu kecewa banget. Saya nggak tahu pertama kali pakai ini, saya asal aja, udahlah pakai yang ada aja, yang rekomendasi, saya klik publish. Akhirnya apa? Nama website saya namanya Lea Jena Akikah. Padahal kalau mau nih bisa, saya ketik aja nama saya, Nurdin. Ya kan? Nurdin. Oh, sudah ada tersedia. Saya ganti, misalkan jadinya Nurdin 98 misalnya. Oke, udah belum ada. Ya. Jadi nama website saya nanti nurdin98.mycanva.site. Publish gitu. Ya, sehubung saya belum mau buat ya saya nggak usah. Tapi kalau kalian publish, nanti kalian punya link dan itu bisa di-share ke teman-teman kalian. Itu. Jadinya nanti kayak, ih keren nih website gua nih gitu. Ya, kalian bisa buat kayak gitu. Paham ya? Iya. Kalau mau dicoba, saya bikin apa dulu ya? Nama website saya oke nggak ya, Nurdin98? Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim, nggak menyesal. Karena jujur, nama domainnya nggak bisa diganti. Gitu. Oke, kita coba. Nah, udah jadi nih. Ya. Saya bisa klik copy, terus saya bisa share atau enggak saya klik view website, nanti muncul di browser. Kita tunggu. Sudah bisa diakses belum? Ah, udah jadi. Ini kalau saya share ke kalian juga udah bisa. Tinggal saya kirim ke kalian, oke coba mainkan gamenya. Nah itu kan udah bisa. Gampang, makanya kalau zaman sekarang. Iya. Pak, saya taunya kok di kelas 12 sih Pak, ya, emang zamannya. Justru enak nih buat kalian ketika kalian sudah tahu, besok kalian bisa eksplorasi, lulus tuh. Dari sekarang udah bisa eksplorasi. Makanya pernah kan ngelihat ada orang yang jualan website-website sederhana, padahal bukan bikin dari nol. Dia bikin kayak gini. Yang dijual lagi sama dia. Kayak gitu. Oke? Jelas ya? Cukup ya? Ini harusnya kita sampai jam berapa sih? Oke, cukup deh.
Dah kita cukupkan saja ya pertemuan kita pada hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa eksplorasi. Oh ya, saya mau nitip tugas nanti ya. Kita punya tugas ada PR ya di pertemuan yang sebelumnya. Mungkin nanti saya bahas setelah ini gitu ya. Pokoknya untuk hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih buat semuanya. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.